Seiring dengan perjalanan kehidupan manusia di muka bumi ini, manusia mulai bertanya, mengapa alam seperti ini? Dan mengapa kita ada di sini? Seakan-akan alam ini terancang bagi manusia. Rupa-rupanya alam mengandung banyak kebetulan. Beberapa aspek mendasar dalam proses-proses fisika dan kosmologi memiliki kombinasi yang sangat pas. Tanpa diduga, skenario multiverse muncul sebagai konsekuensi alami dari mekanika kuantum dan teori string. Hal ini menimbulkan pertanyaan teologis yang serius. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa tidak bebas? Ini pertanyaan kuno yang membuat para agamawan berseteru dengan para filsuf di Eropa Barat. Ketika pada abad ke-17, Isaac Newton merumuskan teori universal gravitasi. Keyakinan bahwa alam adalah buah kehendak bebas Tuhan mendapatkan kepastian matematis. Bergandengan dengan impian sains sebagai jalan keselamatan, mesin kosmos tidak lagi sekadar berputar, mesin itu berputar untuk berproduksi. Kemanakah semua ini mengarah? Kita akan mulai dengan sebuah teka-teki yang membawa kosmologi kembali ke tradisi yang melahirkannya di permulaan sejarah. That's why physicists always say 137. Okay. Now it's interesting, by the way, that Somerset, Einstein was so impressed. He wrote a Somerset after he reviewed this equation. His Somerset extension of relativity into atomic was a revelation. Okay, and Bohr was so happy. He said, "I do not believe ever to have spread anything more joy than your beautiful work on 137." When Bohr went to Harvard University, every time he read lecture, he would put this formula for 137, E squared over SC. And because it links quantum mechanics, relativity, and electromagnetics. Okay, this is such an amazing number. And 137 is dimensionless. This is incredible. So 137 could be a message whereby a superior alien civilization from some distant galaxy can use to try to contact humans, or vice versa. You simply send a signal, dot, 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 dot. That's all. You know, if you receive it, you know somebody understood 137 because it's scare-free. Okay. Most prominent 19th century physicists, for example, Max Born published a paper said the title is The Mysterious Number 137. Hukum fisika sudah sejak dari permulaan waktu bekerja dengan ajaib, ada atau tidak adanya pengamat. Situasi berubah ketika beberapa fisikawan merasa terganggu dengan sejumlah aspek alam yang sulit dijelaskan. Salah seorang di antaranya adalah Max Born, penerima hadiah Nobel Fisika tahun 1954. Ketika menetap sementara di India, karena Partai Nazi memecatnya dari Universitas Göttingen dan mencabut kewarganegaraannya, Asosiasi Sains India meminta Born memberi kuliah. Ia menulis risalah berjudul Misteri Nomor 137 untuk kuliah itu. Angka 137 ditemukan oleh Arnold Sommerfeld ketika sedang menelaah struktur garis spektrum atom hidrogen. Formulasinya memperlihatkan kombinasi 3 parameter yang terkait dengan 3 teori berbeda, yaitu teori relativitas, teori kuantum, dan elektromagnetik. Melihat kombinasi itu, Born merasa yakin bahwa angka itu memegang kunci yang akan menghubungkan teori relativitas umum dengan teori kuantum. Fisikawan yang bernama Wolfgang Pauli, yang juga menjadi murid dari Sommerfeld, dan ia juga termasuk yang penasaran terhadap angka 137 tersebut dan menyebutnya angka mistik. Ketika nanti ia mati dan bersua dengan Tuhan, hal pertama yang ia ingin tanyakan, mengapa harus 137, ujarnya. Setahun kemudian, Pauli jatuh sakit hingga masuk rumah sakit dan dirawat di kamar nomor 137. "Tak bakalan aku keluar hidup-hidup dari sini," gerutu Pauli ketika Carles Enz menjenguknya. Tepat dirawat 10 hari, ia kemudian meninggal di kamar 137 tersebut. Angka yang sangat mistis, khusus bagi Pauli. Arnold Sommerfeld sebagai penemu angka 137 tersebut mengatakan, 137 bukan kebetulan, nilai itu adalah hukum alam itu sendiri, yang mampu menjelaskan gejala dan fenomena alam semesta, dari skala makroskopik hingga mikroskopik. Sampai saat ini,
para ilmuwan juga masih melakukan perhitungan dengan formulasi nilai 137 tersebut. Tak ada yang tetap di bawah langit, kata orang bijak zaman dulu. Di lantai hutan yang gelap dan lembab, dedaunan membusuk pelan-pelan dan beralih rupa menjadi potongan-potongan intan. Pulau lama tenggelam, pulau baru bermunculan. Makhluk hidup berevolusi menghadirkan spesies yang tidak ada sebelumnya. Namun, di dasar segala sesuatu yang terus berubah, terletak fakta dasar yang bukan saja tidak berubah, tetapi perubahannya membuat hidup mustahil. Begitulah perhitungan berdasarkan teori dan data fisika sejauh ini. Melampaui angka, ada perubahan menarik bagi telaah epistemologi dan filsafat ilmu. Dulu, ilmuwan memperlakukan teori Newton sebagai teori semesta, di mana menjelaskan gaya perputaran planet mengelilingi matahari, begitupun dengan satelit-satelit yang mengorbit planetnya. Namun pada permulaan abad ke-20, semakin jelas bahwa di dalam kosmos yang sepenuhnya bekerja, menurut bingkai fisika Newton, tidak mungkin ada kehidupan. Dalam bingkai itu, alam semesta pun tidak memiliki hubungan intrinsik dengan segala yang hidup. Alam hanya sekadar gelanggang. Kosmologi yang dapat menampung kehidupan baru tersedia sesudah teori relativitas umum lahir. Parameter fisika dan kosmologi dibatasi oleh persyaratan biologis yang memungkinkan hidup ini ada. Seperti yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya, bahwa realitas kehidupan menjadi bias dan ilusi, atau dengan kata lain menjadi tidak nyata, di dalam teori-teori kuantum dan teori relativitas. Akan tetapi, di dalam biologis, realitas kehidupan menjadi nyata dan objektif. Alam ini tetap ada dan bekerja, tanpa membutuhkan manusia sebagai pengamat. Kondisi biologi tetap berjalan dan bekerja, terlepas dari rumitnya kuantum dan relativitas. And so what natural theology is saying is, look, there's this wonderful world we inhabit. Might this world point beyond itself? Might it give us clues? It's a bit like Psalm 19, the heavens declare the glory of the Lord. Is there some way in which the rational transparency and the beauty of this world might, in effect, be signposts to something greater? And obviously, people mean different things by natural theology. Some people would say it's about nature proving there's a God. People like me would say, no, it's not so much proving, it's much more there's a resonance between the Christian way of looking at things and the way the world is. But whatever it is, it's about saying studying nature is actually a great thing to do because it's interesting in itself, but also because by studying nature as God's creation, it's giving you a deeper grasp of the wisdom of God as creator. 2 abad yang lalu, William Paley memperkenalkan metafora perancang jam bagi argumen Tuhan sebagai pencipta yang cerdas. Argumen Paley didukung dengan berdasarkan gambaran, keragaman hayati, dan fungsi organ-organnya. Banyak orang terkesan, termasuk Charles Darwin. Sesudah mempelajari variasi satwa dan fosil di belahan dunia selatan, Darwin menyusun teori yang menyempurnakan argumen Paley dengan perspektif yang berbeda. Darwin mengubah argumen rancangan dan perancangnya menjadi penjelasan tentang mekanisme alam yang berjalan kumulatif dan lamban. Keragaman hayati bermula dari variasi individual dalam suatu spesies. Variasi terjadi secara acak, tetapi proses berikutnya sama sekali tidak acak. Seleksi alam merupakan mekanisme pemilihan atas variasi yang menguntungkan bagi spesies tertentu dan membiarkan variasi yang lain untuk punah dengan sendirinya. Menguntungkan berarti meningkatkan probabilitas daya sintas makhluk dalam lingkungan yang berubah-ubah dan menaikkan peluangnya untuk bereproduksi sehingga variasi itu diturunkan ke generasi berikutnya. Demikianlah selama ratusan juta tahun evolusi berjalan, mendatangkan kebaruan di muka bumi. Lewat seleksi alam, seolah-olah makhluk hidup memiliki organ yang terancang agar berfungsi sesuai lingkungan.
Fungsi canggih organ adalah hasil permainan antara kebetulan dan keniscayaan, mutasi acak dan seleksi alam. Hal ini sulit untuk diprediksi. Di sini sains bungkam. Ilmuwan pun terhenti dalam menjelaskan fenomena tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ada sang perancang cerdas yang mengatur ini semua? Menanggapi masalah evolusi tersebut, seorang teolog bernama Karl Rahner berpendapat, dalam proses evolusi, sesuatu itu terjadi dari organisme-organisme rendah, yang kemudian menjadi organisme-organisme yang lebih tinggi. Organisme tersebut berkembang dan menjadi ke tahap yang lebih tinggi. Karena proses yang terjadi di dalam dirinya sendiri, hal itu dapat terjadi karena suatu perubahan yang berarti melampaui diri sendiri, dan tentunya Tuhan sebagai penunjangnya dari dalam. Maka evolusi di satu pihak adalah seluruhnya tindakan sendiri dari makhluk hidup yang berevolusi melalui perubahan. Tetapi di lain pihak tindakan itu dari dalam ditunjang dan diberdayakan oleh kekuatan Sang Pencipta. Kisah-kisah penciptaan dalam peradaban umat manusia telah mendorong pemahaman akan hubungan yang mendalam antara Sang Pencipta dengan alam semesta. Di satu sisi, sudah lama teolog dan filsuf melirik ke sains, khususnya kosmologi dan biologi, untuk mendapat tilikan baru bagi refleksinya. Adakah penjelasan tentang bagaimana alam tercipta? Adakah kira-kira petunjuk bagi tindakannya di dunia? Dapatkah jejaknya dilacak dari cara kerja alam? Melalui refleksi yang mendalam, mereka mengerti, menghadirkan Tuhan melalui penemuan sains bukan perkara mudah. Dengan dukungan teknologi yang terus berkembang, penemuan sains terus bermunculan. Banyak orang menyaksikan kelebat silih ganti teori-teori ilmiah. Setelah menjalani masa subur beberapa waktu, datang giliran teori dibuang atau dirombak. Demikian berlangsung dari waktu ke waktu. Apa jadinya jika bukti iman mau dicari di dalam sains, yang prediksinya selalu terbuka untuk dinyatakan salah, dan jauh lebih ruwet jika perkaranya menyangkut hakikat Tuhan sebagai pencipta? Dalam agama Abrahamik, Tuhan disebut yang serba maha. Ia tidak hanya serba baik, tetapi yang maha baik. Tidak hanya serba mengetahui, tetapi yang maha mengetahui. Tidak hanya serba penuh kuasa, tetapi yang maha kuasa. Maha kuasa berarti juga bebas melaksanakan kehendaknya. Jika alam semesta dibatasi oleh kombinasi sehimpunan parameter, yang peluangnya untuk berbeda hampir mustahil, agaknya pilihan Tuhan cukup terbatas. Tuhan sepenuhnya bebas kala memilih apakah akan menciptakan atau tidak menciptakan alam semesta, dengan atau tanpa makhluk berakal budi. Akan tetapi, kala ia memilih akan menghadirkan makhluk dengan corak tertentu, pilihan itu mengikatnya ke syarat untuk menghadirkan ciptaan tersebut. Dengan pembatasan ini, bagaimana menafsirkan kemahakuasaan dan kebebasan Tuhan? Kepada Gabor Strass, Einstein pernah mengaku, perihal yang sungguh menarik perhatiannya adalah mencari tahu apakah Tuhan dapat menciptakan dunia yang berbeda. Dengan kata lain, apakah syarat keratahan logis menaruh batas bagi kebebasan Tuhan? Rasa ingin tahu Einstein ini tidak mengacu ke Tuhan sebagai pribadi. Einstein tidak bermaksud menyelidiki apakah dunia ini merupakan dunia terbaik dari sisi moral atau teologi. Einstein tidak suka dengan peran kunci yang dimainkan oleh kementakan dalam teori kuantum. Einstein berpegang pada paham determinisme, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan dari awal sampai akhir oleh kekuatan yang berada di luar kontrol manusia. Kita semua, manusia, sesayun atau debu kosmis, menari mengikuti irama misterius yang didendangkan dari kejauhan oleh pemusik tersembunyi, ucap Einstein. Apakah alam menyembunyikan sesuatu? Ataukah dunia terbentuk secara berbeda? Sebuah dunia dengan ketidakpastian tersembunyi di dasar realitas yang paling dalam. Kesadaran manusia akan alam semesta telah membawa realitas kehidupan
kepada suatu misteri yang sangat-sangat rumit. Jangankan untuk memahami laku Tuhan, mempelajari laku alam semesta sudah membuat manusia terbata-bata. Misteri alam yang sangat beragam dan begitu kompleks telah membawa kehidupan ini menjadi sangat menarik untuk dijalani.